got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Sekolah merupakan tempat berkumpulnya banyak orang dan dapat menjadi salah satu penghasil sampah terbesar. Sampah yang dihasilkan sekolah kebanyakan adalah jenis sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Walaupun sampah yang dihasilkan dari sekolah kebanyakan berupa sampah kering dan hanya sedikit sampah basah, namun dampaknya tidak dapat disepelekan. Apalagi sampah kering yang dimaksud adalah sampah anorganik yang tidak bisa hilang begitu saja tanpa adanya pengolahan secara bijak. Perilaku yang belum menyadari pentingnya ramah dengan sampah dapat kita jumpai di lingkungan sekolah. Contohnya, siswa membeli makanan dan minuman menggunakan kemasan plastik. Siswa masih membuang sampah di laci. Sampah kertas berserakan di ruang kelas. Serta kantong plastik pembungkus makanan dan minuman tidak dibuang pada tempatnya. Sadar akan pentingnya kelestarian alam, bersama-sama kita bisa melakukan perubahan kecil dalam lingkungan sekolah kita dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah seperti botol plastik dan kantong-kantong plastik. Serta menggantinya dengan membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah yang ramah lingkungan. Tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sampah yang dapat ditemukan berserakan seperti di pasar. Pasar merupakan salah satu tempat di mana jumlah sampah yang dihasilkan cukup besar setiap harinya, karena adanya aktivitas jual beli. Di pasar, sampah yang dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, serabut kelapa, dan lain-lain. Serta sampah anorganik seperti plastik.
Banyaknya sampah di pasar dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Selain itu, keberadaan sampah juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berikut adalah beberapa cara mengatasi sampah di pasar. Yang pertama, menambah jumlah tempat sampah. Menambah jumlah tempat sampah di pasar dapat membantu dalam mengurangi jumlah sampah yang berserakan. Tempat sampah yang cukup dan mudah diakses akan membuat pengunjung dan pedagang lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik, dapat dilakukan melalui media sosial atau memberikan edukasi langsung pada pedagang dan pembeli di pasar. Yang ketiga, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti kemasan yang dapat didaur ulang atau bahan kemasan yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi jumlah sampah di pasar. Contoh kemasan ramah lingkungan: 1. Compostable packaging, 2. Plastik daur ulang, 3. Kertas glasir. Yang keempat, pemilahan sampah. Pengelola pasar dapat melakukan pemilahan sampah di pasar untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat digunakan sebagai pupuk atau dijadikan pakan ternak, sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang atau dijual ke pihak yang membutuhkan. Yang kelima, sanksi bagi pelanggar. Memberikan sanksi bagi pengunjung atau pedagang yang membuang sampah sembarangan dapat menjadi efektif dalam mengurangi banyaknya sampah di pasar. Sanksi seperti denda atau pembatasan akses ke pasar dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain di pasar dan sekolah, sampah juga banyak ditemukan di sungai. Banyaknya sampah di sungai dapat menyebabkan dampak buruk seperti pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan kesehatan manusia yang terganggu. Sampah di sungai juga dapat menjadi sarang bagi hewan-hewan penyakit seperti tikus dan nyamuk yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sampah yang dibuang ke sungai sangatlah bervariasi. Contohnya,
sampah plastik, sampah organik, botol, dan kaleng. Berikut adapun cara menanggulangi banyaknya sampah di sungai. Pertama, edukasi dan kesadaran masyarakat. Memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah sembarangan. Kedua, peningkatan infrastruktur. Membangun fasilitas yang memadai untuk mengolah sampah seperti tempat sampah yang cukup, sistem pengumpulan sampah yang teratur, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggar pembuangan sampah sembarangan dan menegakkan hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menggunakan penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan plastik, kantong plastik, dan bungkus makanan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke sungai. Kelima, kerjasama dengan pihak terkait. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk memaksimalkan upaya penanganan sampah di sungai. Selain di pasar, sampah juga banyak ditemukan di tepi jalan. Banyaknya sampah yang berserakan di jalan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, menyebabkan berbagai penyakit, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mengganggu estetika lingkungan. Penanganan sampah yang tak baik
juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak terurus dapat menjadi sarang bagi hewan pengganggu seperti tikus dan juga lalat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut ataupun cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang banyaknya sampah yang berserakan di jalan. Pertama, kampanye edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari sampah yang berserakan di jalan. Kampanye dapat dilakukan melalui media massa, brosur, ataupun spanduk. Kedua, membuat tanda-tanda atau spanduk yang menunjukkan cara yang benar dalam buang sampah dan lokasi-lokasi penampungan sampah yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam program daur ulang atau pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, mengadakan diskusi kelompok kecil dengan masyarakat tentang cara mengurangi dan membuang sampah dengan benar. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di jalan. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengolah sampah di lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk komunitas peduli lingkungan yang bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni semua orang.
kebanyakan masyarakat masih membuang sampah dengan cara dibakar. Padahal, dengan membakar sampah dapat menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan. Contohnya, pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, pencemaran tanah dan air, hingga risiko kebakaran. Sebagai gantinya, disarankan untuk mengolah sampah dengan cara ramah lingkungan seperti mengurangi, mendaur ulang, dan memilah sampah. Cara masyarakat dalam mengolah sampah kebanyakan masih salah, yaitu dengan cara dibakar yang dapat menimbulkan polusi udara. Seharusnya, masyarakat dapat mengolah sampah lebih baik lagi, misalnya membedakan sampah organik dan anorganik, sehingga sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang maupun lainnya, asal tidak langsung dibakar begitu saja. Masyarakat juga perlu tahu bahwa sampah seharusnya tidak boleh dibuang secara sembarangan. Seharusnya masyarakat membuang sampah-sampah yang dihasilkan ke tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir, agar tidak terjadi penumpukan sampah di sembarangan tempat, serta memudahkan para petugas mengangkut sampah untuk mengolah sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna lainnya.